Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih kepada kelompok 7 yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam diskusi Ada kok. pada malam ini. Sebagai moderator pada presentasi kelompok kami kali ini, saya Karisa Kunia Juwita NPM 2412011424 bersama dengan rekan-rekan saya Hanindya Putri Kauri 2412011453, Dias Malia Putri Hapsari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2412011403, Rizly Aldilo R 2412011521, M. Naufal Amar R 2412011021. Topik yang akan kami bahas pada diskusi kali ini adalah analisis kasus poliandri NN di Cianjur dalam perspektif perkawinan dalam hukum Islam. Kemudian materi akan dipaparkan oleh rekan saya, Dias Malia Putri Hapsari. Kronologinya, seorang perempuan di Cianjur bernama NN menikah siri secara diam-diam dengan pria lain bernama UA pada Desember 2021 ketika ia masih berstatus sebagai istri sah dari TS. NN berbohong dengan mengaku sebagai anak yatim piatu dan sudah bercerai agar dapat menikah dengan UA. Perselingkuhan ini terbongkar pada tanggal 10 Mei 2022 setelah keluarga dari suami pertama TS melakukan penyelidikan. Menanggapi hal itu, suami pertama TS menjatuhkan talak 3 kepada NN sebagai bentuk perceraian secara agama. Warga yang bersimpati kemudian melakukan pengusiran terhadap NN dan keluarganya. Hingga akhirnya mereka terpaksa meninggalkan desa pada tanggal 15 Mei 2022. Oke, pengertian poliandri. Poliandri berasal dari bahasa Yunani yaitu poli, beberapa, dan aner, pria. Mirip dengan poligami, di mana seorang wanita memiliki 2 suami atau lebih pada saat yang sama. Sedangkan poliandri merupakan kondisi ketika seorang perempuan mempunyai 2 suami dalam jangka waktu yang tidak terpaut jauh atau secara bersamaan, tanpa adanya perpisahan dengan suami pertama. Pandangan hukum Islam terhadap poliandri. Poliandri hukumnya haram menurut syariat. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 46 dikatakan bahwa seorang perempuan yang masih bersuami tidak boleh menikah lagi sebelum hubungan pernikahan sebelumnya putus secara sah. Bahwa menikah lagi dalam kondisi masih dalam ikatan pernikahan yang sah dianggap batal dan tidak diakui secara syariat. Akibat hukum pelarangan terhadap perkawinan poliandri ialah untuk mencegah bercampurnya nasab karena apabila terjadi poliandri maka akan sulit menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan yang akan berdampak pada sistem kewarisan terhadap anak. Adapun hikmah dilarangnya poliandri adalah untuk menjamin kepastian garis keturunan dan menjaga kepastian mengenai keturunan yang dihasilkan, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam menentukan ayah biologis anak yang dilahirkan dan melindungi pasangan suami istri dari potensi terjangkitnya beberapa penyakit seksual menular yang berbahaya. Jika poliandri dibiarkan, maka akan berpotensi munculnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, menimbulkan kemudaratan, dan meningkatkan risiko perceraian. Pandangan hukum Islam terhadap kasus NN, pernikahan sirinya batal total. Nikah siri NN dengan UA tidak sah karena dia masih punya suami TS dan bohong mengaku janda. Itu melanggar aturan syariat Islam. Dosa poliandri punya 2 suami dalam waktu bersamaan atau poliandri adalah perbuatan haram dalam Islam. Kemudian ia diceraikan oleh suami pertama. TS mentalak NN dengan talak 3 yang berarti pernikahan mereka putus total dan tidak bisa rujuk lagi. Saksi warga secara kontroversial seperti pengusiran dan main hakim sendiri, menurut Islam seharusnya kasus seperti ini diselesaikan lewat jalur hukum yang benar, bukan dengan kekerasan atau hukuman massa, meskipun dalam adat sanksi sosial seperti itu kadang terjadi.
Dalam hukum perkawinan nasional Indonesia, poliandri dalam kasus perempuan di Cianjur dipandang sebagai bentuk perkawinan yang secara hukum tidak memiliki ruang legitimasi. Undang-undang perkawinan menempatkan asas monogami sebagai prinsip utama, meskipun membuka kemungkinan poligami bagi laki-laki melalui mekanisme izin pengadilan. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi perempuan, karena tidak ada dasar hukum yang mengizinkan seorang istri memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian, ketika seorang perempuan masih terikat dalam perkawinan yang sah, setiap bentuk perkawinan kedua yang dilakukannya, baik secara agama maupun secara adat, dianggap tidak sah menurut hukum negara. Dalam konteks kasus Cianjur, perkawinan kedua perempuan tersebut tidak bisa dicatatkan oleh negara karena adanya perkawinan pertama yang masih berlaku. Negara mensyaratkan bukti perceraiannya sah melalui putusan pengadilan sebelum seseorang dapat melangsungkan perkawinan baru. Tanpa adanya putusan cerai, maka perkawinan kedua otomatis tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak melahirkan hubungan keperdataan seperti hak waris, hak nafkah, maupun harta bersama. Status anak yang lahir dari hubungan tersebut pun tidak langsung melekat pada suami kedua dan membutuhkan penetapan pengadilan untuk pengesahannya. Walaupun kasus poliandri terutama berdampak pada keabsahan perkawinan, terdapat potensi persoalan hukum lain apabila dalam prosesnya terdapat keterangan palsu atau pemalsuan dokumen untuk keperluan administrasi pencatatan nikah. Meskipun pada kasus Cianjur perkawinan dilakukan secara siri bukan melalui KUA, negara tetap memandang praktik tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan norma hukum yang berlaku. Selain itu, respon sosial masyarakat yang kuat terhadap kasus ini menunjukkan bahwa hukum negara dan norma sosial berjalan searah dalam memandang poliandri sebagai bentuk pelanggaran baik terhadap ketentuan agama maupun terhadap struktur perkawinan yang diakui secara legal. Kesimpulan, kasus poliandri oleh NN di Cianjur dengan UA secara siri dan diam-diam hukumnya haram menurut hukum Islam. Pernikahan keduanya tidak sah secara agama, didasarkan pada surah An-Nisa ayat 24 dan hadis yang melarang menikahi perempuan yang masih memiliki suami. Berdasarkan hukum nasional, Indonesia sendiri mengacu pada asas monogami sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yang hanya mengakui satu suami atau istri dalam satu waktu. Pernikahan NN dengan UA tidak sah secara hukum dan tidak memenuhi syarat administratif, seperti pencatatan dan izin. Kasus ini juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan, seperti keretakan keluarga, stigma sosial, dan potensi gangguan ketertiban masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Kelompok 7 ada yang ingin didiskusikan? Izin bertanya, bagaimana menurut kalian peran wali dalam mencegah terjadinya perkawinan yang melanggar syariat seperti poliandri? Terima kasih. Izin bertanya, menurut kalian apakah kurangnya edukasi hukum keluarga di masyarakat berpengaruh terhadap terjadinya kasus seperti NN? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu lagi, kalau ada yang masih mau bertanya. Izin bertanya, jadi apa yang bisa dilakukan masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri seperti dalam kasus NN? Terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan pertama. Bagaimana menurut kami wali dalam mencegah terjadinya perkawinan yang melanggar syarat seperti poliandri? Jawabannya, wali memiliki peran sebagai penjaga keabsahan akad. Jika wali melakukan pengecekan terhadap status calon mempelai seperti meminta bukti cerai atau surat keterangan, maka kasus poliandri lebih mudah dicegah tanpa verifikasi. Wali bisa tidak sadar menikahkan perempuan yang masih berstatus istri orang lain. Apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih. Untuk jawaban yang kedua, menurut kami apakah kurangnya edukasi hukum keluarga di masyarakat berpengaruh terhadap terjadinya kasus seperti NN? Jawabannya sangat berpengaruh. Banyak masyarakat tidak memahami proses cerai yang sah dan syarat menikah menurut agama maupun negara, sehingga mudah terjadi penyimpangan seperti nikah siri tanpa verifikasi status. Cukup? Cukup, makasih ya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa dilakukan masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri seperti kasus NN? Bisa dengan masyarakat harus diarahkan untuk melaporkan ke lembaga berwenang seperti tokoh agama, aparat desa, atau polisi atau ke pengadilan agama. Penguatan budaya musyawarah bisa menjadi alternatif penyelesaian tanpa kekerasan. Apakah cukup? Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Selesai presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.